Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa sallimu ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'atuhu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Puji syukur kita ucapkan pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga pada saat hari ini. Baik itu nikmat melihat, baik itu nikmat memegang, baik itu nikmat berjalan, hingga pada nikmat bernapas dan juga nikmat iman. Selawat berangkaikan salam kita ucapkan, kita curahkan, dan kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang insyaallah dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan di malam hari ini Al-Fakir akan bawakan tentang tema jual beli. Seperti yang kita ketahui, jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai. Yang demikian salah satu pihak menjual barang tersebut dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Di dalam kalangan ulama terdapat beberapa definisi. Salah satunya adalah Imam Hanafi. Itu adalah definisi yang didapatkannya ataupun yang dicurahkannya. Yang pertama adalah cara menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu. Dan juga jual beli itu diartikan juga oleh Imam Hanafi sebagai tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'tulu bainakum bil batil. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menyatakan bahwasanya dalam surah An-Nisa ayat 29 kita tidak boleh melakukan ataupun memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil ataupun dengan cara yang tidak baik. Contohnya seperti kita harus melukai orang lain supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan, atau menipu orang lain, atau berbuat zalim kepada orang lain. Dan juga dilanjutkan oleh ayat tersebut, illa an takuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Kata Allah, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka di antara kamu. Kita boleh berniaga semampu kita, tetapi dengan satu syarat, harus suka sama suka. Kalau kita sudah suka dan pembeli juga suka apa yang barang kita jualkan, maka terjadilah akad. Kita buatlah akad karena sudah sama-sama suka.
Contoh yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dikala beliau berdagang, beliau akan mengatakan bahwasanya barang tersebut mempunyai kejelekan ataupun mempunyai kekurangan yang seberapa, kurangnya di mana dan kelebihannya di mana. Maka seperti itulah seharusnya umat manusia ini berdagang. Tidak boleh menipu. Misalnya HP ini memorinya sudah penuh dan cacatnya sudah ada, layarnya pecah. Kita jual sama orang lain, baik sekarang karena sekarang adalah zaman modern, kita mengikuti zaman, kita jual melalui online, kita katakan bahwasanya HP ini belum ada cacatnya, masih baru dan masih lengkap semuanya, bahkan layarnya tidak pecah. Maka itu sama saja menzolimi, dan itu tidak suka sama suka. Maka itu tidak boleh dilakukan. Dan dilanjutkan lagi di ayat tersebut, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu, dengan kita menipu orang lain dan kita menjual barang yang tidak sesuai dengan keinginan orang ataupun tidak sesuai dengan kriteria yang kita sebutkan di barang tersebut, orang lain akan bisa murka, orang lain akan marah, bahkan akan mengejar, bahkan akan melaporkan kita ke dalam ataupun ke pihak yang berwajib. Maka disitulah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu bunuh dirimu. Dilanjutkan lagi dengan ayat tersebut, innallaha kana bikum rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dilanjutkan lagi dengan ayat 30 yang berbunyi, wa may yaf'al dzalika udwana wa julman fasawfa nuslihi nar wa kadzalika 'ala Allahi yasir. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan kembali di dalam surah An-Nisa ayat 30, siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat demikian, yang berbuat zalim, yang berbuat orang marah, yang berbuat perilaku orang itu murka karena perbuatan kita, karena perniagaan yang tidak sesuai yang kita lakukan, maka Allah tegas mengatakan dalam surah itu, kelak Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Karena gara-gara perniagaan yang tidak sesuai, yang juga tidak sesuai keinginan atau kriteria yang dilakukan jual beli. Maka ditegaskan kembali dalam surah tersebut dalam akhirnya, wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah tersebut, memasukkan hamba itu ke dalam neraka sangat mudah bagi Allah. Karena apa? Karena di situ kita sudah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang tidak suka oleh para manusia, oleh para hambanya. Yang demikian itu kita bisa menzalimi dan juga menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu para jamaah rahimakumullah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir mengajak kita semuanya, terutama wabil khusus pada Al-Fakir sendiri, marilah kita berniaga dengan sebagus mungkin dan juga yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, seperti perniagaan Rasulullah SAW. Di dalam riwayat
Umar bin Ali bin Abi Thalib bertanya kepada sahabatnya yang bernama Ubaid bin Ka'af, "Wahai sahabatku Ubaid bin Ka'af, bisakah engkau menjelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan takwa itu?" Lalu Ubaid bin Ka'af bertanya kembali kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai sahabatku, pernahkah engkau berjalan di sekelilingmu penuh dengan duri? Di sekelilingmu penuh dengan duri. Jikaulah engkau mendapatkan jalan yang seperti itu, apa yang akan kamu lakukan?" Dengan tegas Ali bin Abi Thalib menjawab, "Wahai sahabatku Ubaid bin Ka'af, kalaulah saya mendapatkan jalan yang seperti itu dan saya itu dikelilingnya dengan duri yang tajam, maka saya akan berhati-hati dalam melangkah." Maka itulah yang dinamakan takwa. Disconnected. Berhati-hati dalam melakukan perniagaan. Jangan sampai orang lain zalim terhadap kita, dan juga jangan sampai kita zalim kepada orang lain, supaya perniagaan tersebut bisa berkah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.